Selamat pagi anak-anak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Ada sarapan ini? Sudah, Pak. Belum. Jadi jam berapa nih kok belum sarapan? Jam berapa? Jam 10 ya? Sebelum sarapan ini. Belum sampai nol. Baik, mungkin Bapak ingin ngabsensi dulu anak-anak semua. Mulai dari Alsa. Hadir, Pak. Oke. Alida. Hadir, Pak. Oke. Arda. Gak masuk? Izin, Pak. Oh, izin masuk ini. Ada suratnya nggak ini? Yusuf di depan. Oke. Terus Aufa. Hadir. Oke, Aufa hadir. Aulia Irma. Hadir. Hawa. Izin, Pak. Oke, izin lagi. Sakita tuh gimana ini? Luar kota katanya. Oh, luar kota, karena keluarga mungkin. Family gathering. Iya. Ilma. Hadir, Pak. Ilma. Langsung angkat Mbak Ilma ini. Rahma. Hadir, Pak. Oke, Mbak Rahma hadir. Ribat. Sakit, Pak. Sakit apa? Sayangan apa? Gimana? Nggak tahu, Pak. Riang. Samsudin. Iya, Pak. Tia. Hadir, Pak. Iya, iya. Lavi. Iya, Pak. Oke. Jadi yang nggak masuk dua orang yang ini ya. Jadi Bawa sama Barda. Oke, dua orang nggak masuk ya. Nazaki juga, Pak. Oh, sudah. 3 orang baru. Oke, sebelum memasuki materi pada yang baru ini, organisasi Muhammadiyah, mungkin ada yang tahu kemarin kita masih ingat lah tentang materi apa kemarin? Ini kan kemarin kan liburan ya, UTS ya. Masih ingat nggak materi yang kemarin tahu? Lupa, Pak. Libur panjang. Oke, kemarin itu tentang tajdid. Artinya masih ingat? Tajdid itu apa? Pembaruan. Oke, berarti masih ingat. Berarti nggak perlu tulang lagi. Oke, tapi itu semua ini. Oke, ini Bapak ingin menjelaskan materi tentang organisasi Muhammadiyah. Ini Bapak mau menggunakan information search. Jadi nanti Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang materi organisasi Muhammadiyah. Nanti dari anak-anak semua nanti dibuat kelompok, nanti mencari dari pertanyaan yang telah Bapak buat gitu. Oke, masuk materi. Pengertian Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Ada yang mau membacakan? Mas Rafi mungkin? Pengertian Muhammadiyah sebagai organisasi Islam secara etimologis, Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Kemudian mendapatkan Yahmisbah yang artinya menjeliskan. Jadi Muhammadiyah memiliki arti mengikut Rasulullah SAW. Untuk istilah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam beramar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, makasih Mas Rafi. Absen berapa ini? 05, Pak. 05. Oke. Jadi Muhammadiyah itu berasal dari kata Muhammad. Tahu kan Muhammad? Muhammad itu Nabi Rasulullah ya, Nabi yang terakhir. Terus ketambahan kata ya misbah. Nah itu yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah memiliki makna yaitu pengikut Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang berada di dalam Muhammadiyah berarti pengikut Rasulullah SAW. Ya secara menurut istilah Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, lanjut. Nah ini yang tahu logo apa ini? Muhammadiyah. Nggak asing ya dengan logo tersebut. Kelihatan ya ini tulisannya, kesitu kan kelihatannya ya. Besar, Pak. Baik anak-anak semua, ini adalah logo Muhammadiyah ya. Bisa dicermati. Ini mengandung beberapa makna. Jadi logo Muhammadiyah itu mengandung beberapa unsur ya. Yang pertama itu ada matahari. Dibagi luas seperti matahari yang putih itu memiliki arti sumber energi spiritual. Dan jadi Muhammadiyah itu memiliki logo matahari itu kayak
mencerahkan alam semesta. Kemarin ikut mutabak ya itu, pasti tahu lagunya. Terus yang kedua 12 sinar utama. Jadi sinarnya matahari itu ada 12 ya teman-teman. Itu memiliki arti tekad dan semangat seperti kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Terus yang ketiga warna dasar hijau. Nah itu memiliki arti kesejahteraan dan kedamaian. Jadi warna hijau itu memiliki arti kesejahteraan dan perdamaian. Oke. Terus yang keempat itu ada tulisan Muhammadiyah ya, di dalam lingkaran itu memiliki arti nama gerakan dan pengikut Rasulullah SAW. Terus kalimat syahadat. Jadi di dalam Muhammadiyah itu ada kalimat syahadat secara peningkatan. Jadi Muhammadiyah itu berlandaskan tauhid, artinya seperti itu. Nah terus warna putih itu melambangkan kesucian. Jadi kalau kita dalam Muhammadiyah itu berdakwah harus menggunakan hati yang suci seperti itu. Ada pertanyaan terkait itu? Oke. Nah terus ini tujuan organisasi Muhammadiyah. Ada yang mau bacakan? Saya Pak. Ya, monggo. Tujuan organisasi Muhammadiyah yaitu menegakkan dan mengikuti ajaran agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya adil, makmur, sejahtera serta diridhai Allah. Kemudian pada akhirnya melahirkan Thayyibatun walaupun Ghafur, artinya negeri yang baik dengan penuh keberkahan dan ampunan Allah. Oke, baik. Mbak Rahma absen berapa? NIM 32 Pak. Nih, absen. Absen 6. Ya, gini. Tujuan organisasi Muhammadiyah. Kita kalau belajar dari sejarah Muhammadiyah itu berdiri dari beberapa faktor ya, yang diantaranya itu pada saat zaman Belanda, pada saat zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu umat Islam mengalami ketertinggalan. Jadi pendidikan Islam pada saat itu tidak berkemajuan seperti saat ini gitu. Jadi yang dulunya Belanda itu membatasi pendidikan agama. Ya, terus dari Kiai Haji Ahmad Dahlan berinisiatif lah untuk menciptakan sebuah madrasah yang itu di dalamnya berisikan kayak materi Islam gitu. Jadi pada saat itu orang yang kaum bawah itu sangat susah sekali ya sekolah itu. Hanya golongan-golongan atas saja yang bisa merasakan sekolah. Nggak saat ini, makanya kita harus bersyukur ya dengan kondisi kita saat ini, sekolah kita mudah dan fasilitas juga lengkap. Nah itu termasuk jasa-jasa juga ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, yang membuat inisiatif untuk pendidikan Islam di Indonesia gitu. Terus yang kedua, pada saat itu umat Islam mengalami beberapa penyakit hati yang utama yaitu TBC. Tahu nggak TBC? Apa sih namanya? Nah itu. Jadi pada saat itu sering disebut juga kayak Islam kejawen. Jadi agamanya Islam tapi tidak menerapkan akidah Islam seperti sholat, terus zakat dan sedekah gitu. Jadi pada saat itu ya intinya kayak zaman sekarang disebut kayak Islam KTP, hanya numpang nama aja Islam tapi tidak menerapkan isi kandungan-kandungan Islam gitu. Nah itu termasuk tujuan organisasi Muhammadiyah. Ini selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok, mungkin bisa berhitung 1 sampai 3 ya dari Mbak Aulia. Tidak Mbak Aulia, Mbak Aufa. Oke, kalau udah kumpul dengan kelompoknya bisa dicermati ya tugas di PPT ini. Ya, kelompok 1 itu, kelompok 2 itu materinya, terus kelompok 3 itu. Apa kasih waktu 2 menit. Baik, anak-anak udah mengerjakannya? Sudah. Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa menyampaikan terlebih dahulu.
Dan bapak yang lain bisa mencermati ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Di tempat aja Pak. Apa? Sebutkan secara urut struktur organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pusat, terus wilayah, daerah, cabang, dan terakhir ranting. Oke. Baik, jadi struktur organisasi Muhammadiyah itu ada 5 ya, yang disebutkan oleh Mbak Alfa tadi. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, lanjut yang kedua, kelompok kedua. Kedua, sebutkan organisasi otonom Muhammadiyah. Ada Aisyah, kemudian ada Nasyaratul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada IPM, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada Hizbul Wathan, dan yang terakhir ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oke, itu tadi organisasi otonom Muhammadiyah yang disebutkan oleh Mbak Siti tadi. Oke, ya itu betul Mbak, jawabannya itu. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Belum ada. Oke, lanjut yang kelompok ketiga. Sebutkan fungsi utama otonom Muhammadiyah. Fungsinya adalah sebagai pelopor, langsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Oke, benar sekali. Baik, kalau tidak cukup, ini ada PR ya anak-anak semua. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini nanti dari anak-anak semua bisa menuliskan ke lembar jawab yang telah Bapak sediakan kemarin ya. Gitu. Jadi besok di saat pembelajaran Bapak lagi nanti disimpulkan gitu. Bapak nanti tutup secara acak. Jadi setiap siswa harus menyediakan gitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Gitu. Baik, kalau tidak cukup, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.